Pada video kali ini kita akan kembali membahas contoh soal tentang gaya gesek. Dari soal, 3 buah benda disusun seperti pada gambar. Koefisien gesek kinetik A dan B terhadap bidang datar berturut-turut adalah 1/4 dan 1/3. Jika benda C dilepaskan, berapakah percepatan ketiga benda tersebut? Nah, jadi di sini ada 3 buah benda yang dihubungkan dengan tali dan katrol. Diketahui, benda A dan benda B berada pada bidang datar yang kasar dan benda C digantungkan. Dikarenakan massa katrol tidak diketahui, maka massa katrol kita abaikan. Seperti biasa, apabila kita ingin mencari besarnya percepatan, kita harus gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Di sini, misalkan kita ambil arah gerak sistem itu bakal ke kanan, maka akan ada gaya tegang tali A ke kanan, ada gaya gesek A ke kiri, ada gaya tegang tali B ke kanan, gaya gesek B ke kiri, dan gaya tegang tali C ke atas. Nah, di sini besarnya gaya gesek A dan gaya gesek B itu akan berbeda dikarenakan koefisien gesek kinetik A dan B itu berbeda ya, yang A 1/4 dan yang B 1/3. Tegangan tali A juga akan berbeda dengan tegangan tali B, namun besarnya tegangan tali B itu bakal sama dengan tegangan tali C. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita tinjau satu persatu benda A, B, dan C. Pada benda A, akan ada 4 gaya yang bekerja. 2 gaya bekerja pada sumbu Y atau sumbu vertikal, dan 2 gayanya lagi bekerja pada sumbu horizontal atau sumbu X. Kita tinjau pada sumbu Y dulu. Pada sumbu Y diketahui bahwa total gaya yang bekerja pada Y atau sigma YA itu sama dengan 0. Nah, hal ini dikarenakan bendanya bergerak ke kanan ya, tidak ada bergerak ke atas, maka total gaya yang bekerja pada benda A ini pada sumbu Y itu sama dengan 0. Dengan demikian, kita tuliskan bahwa NA dikurang WA itu sama dengan 0. Atau, besarnya gaya normal itu bakal sama dengan besarnya gaya berat dari benda A. Atau NA sama dengan WA. Selanjutnya kita tinjau pada sumbu X. Pada sumbu X diketahui bahwa total gaya yang bekerja pada sumbu benda A itu bakal sama dengan massa benda A dikalikan dengan percepatan dari benda A. Total gaya yang bekerja pada benda A pada sumbu X itu bakal sama dengan massa dari benda A dikali percepatan benda A. Di sini ada 2 gaya. Ada gaya TA ke kanan dan FGA ke kiri. Nah, kita ambil arah positif itu sesuai arah gerak ya. Karena arah geraknya ke kanan, maka TA dikurang FGA itu sama dengan MA kali A. Dengan FG ini merupakan gaya gesek. Apabila kita ingat, gaya gesek itu kan perkalian antara koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal ya. Maka bisa kita tuliskan TA dikurang mu K dikali NA itu sama dengan MA kali A. Nah, jadi ini persamaan yang kita dapat dari benda A. Di sini NA-nya nanti kita tuliskan sebagai WA ya, dikarenakan dari sumbu Y kita ketahui besarnya gaya normal A bakal sama dengan gaya berat. Nah, seperti itu ya. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya kita tinjau benda B. Nah, sedikit berbeda dengan benda A, pada benda B akan ada 5 gaya yang bekerja. Untuk sumbu Y-nya sama. Ada gaya normal ke atas, ada gaya berat ke bawah. Namun di sini pada sumbu X-nya akan ada gaya TB ke kanan, gaya TA ke kiri, dan gaya gesek B ke kiri. Di sini apabila kita tinjau sumbu Y, kita dapat tuliskan total gaya yang bekerja pada sumbu Y untuk benda B itu sama dengan 0. Atau NB dikurang WB sama dengan 0. Nah, NB sama dengan WB. Gaya normal B sama dengan berat dari benda B itu sendiri. Pada sumbu X dapat kita tuliskan total gaya yang bekerja pada sumbu X itu sama dengan massa dari benda B dikali percepatan
benda B. Nah, di sini dikarenakan ada 3 gaya yang bekerja, maka kita bisa tuliskan TB dikurang TA dikurang FGB itu sama dengan massa dari benda B dikali A. FGB ini merupakan gaya gesek dari benda B, besarnya sama dengan koefisien gesek benda B dikalikan berat dari benda B, dikarenakan NB sama dengan WB. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan ternyata TB dikurang TA dikurang mu K dikali WB itu bakal sama dengan massa dari benda B dikali percepatan. Nah, ini persamaan kedua yang kita dapatkan dari benda B. Kita simpan lagi persamaannya. Kita tinjau benda C. Pada benda C, kita hanya perlu meninjau sumbu vertikal ya. Horizontalnya tidak ada. Maka di sini kita bisa tuliskan total gaya yang bekerja pada benda C itu sama dengan MC kali A. Nah, di sini hanya ada 2 gaya. Arah gayanya ini bakal ke kanan dan itu ke bawah ya. Berarti ini ke bawah positif, ke atas negatif. Nah, WC-nya positif, TC-nya bakal negatif, maka WC kurang TC itu sama dengan MC kali A. Atau, besarnya gaya tegang tali C itu bakal sama dengan berat C dikurang MC kali A. Dengan MC ini massa dari benda C, dan A ini merupakan percepatan dari benda C, atau percepatan sistem. WC-nya ini merupakan berat dari benda C. Nah, seperti itu. Selanjutnya dari ketiga benda, kita udah peroleh 3 persamaan. Pertama, ini kita dapatkan dari persamaan benda A. Selanjutnya ini kita dapatkan dari persamaan benda B. Dan ini yang terakhir kita dapat dari persamaan benda C. Kita akan gunakan ketiga persamaan ini. Dan kita akan mencoba mencari besarnya nilai si A atau bentuk persamaan dari A atau percepatan dari si sistem. Oke, pertama-tama kita tuliskan TC itu bakal sama dengan TB, tegangan tali C bakal sama dengan tegangan tali B. Nah, di sini tegangan tali C itu kan sama dengan WC dikurang MCA ya. Sedangkan tegangan tali B, apabila kita gunakan persamaan sebelumnya, kita akan dapatkan MBA ditambah TA ditambah mu B kali WB. Nah, besarnya tegangan tali B itu bakal sama dengan ini. Nah, di sini kita ketahui dari benda A, besarnya tegangan tali A itu bakal sama dengan MA kali A ditambah mu A kali WA. Dengan mu A ini merupakan koefisien gesek kinetik A, dan WA merupakan berat dari benda A. Di sini kita bisa tuliskan dan kita kumpulkan. Kita kumpulkan yang ada WW-nya itu ke kiri dan yang ada massa-massanya itu ke kanan. Kita yang ini dulu ya, kita perhatikan. Nah, ini negatif MCA kalau kita pindahkan ke kanan itu bakal jadi positif MCA. Pindah ruas. Oke. Nah, sedangkan untuk yang mu AWA ditambah mu BWB itu jika kita pindahkan ke kiri, itu bakal jadi negatif mu AWA dikurang mu BWB. Nah, seperti itu ya. Lebih kurangnya. Di sini, jika kita ingat, ini kita kurangkan dulu. MB, MA, dan MC, A-nya kita keluarkan. Maka kita bisa dapatkan besarnya percepatan itu bakal sama dengan WC atau berat C dikurang mu A dikali WA dikurang mu B dikali WB dibagi MB ditambah MA tambah MC. Dengan mu A ini merupakan koefisien gesek kinetik A, WA ini berat dari benda A, mu B ini koefisien gesek kinetik B, dan WB ini merupakan berat dari B. Nah, oke. Sekarang kita akan coba cari nilainya. Nah, diketahui WC itu berat dari benda C. Berat itu kan sama dengan massa kali percepatan gravitasi atau M kali G. Maka besarnya WC ini bakal sama dengan MC kali G. Ini bakal jadi MA kali G. Dan ini bakal jadi MB kali G. Kita keluarkan G-nya. Jadi kita dapatkan MC dikurang mu A dikali MA dikurang mu B kali MB.
dibagi MB plus MA plus MC. Nah, di sini kita tinggal masukkan nilainya. Diketahui dari soal, besarnya massa benda B itu bakal sama dengan massa benda C, sama dengan 3 kg. Dan besarnya massa dari benda A itu sama dengan 4 kg. Nah, jadi MC-nya 3, MA-nya 4, MB-nya 3. Koefisien gesek A itu 1/4 dan koefisien gesek B itu sama dengan 1/3. Percepatan gravitasi kita pakai 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini massa benda B3, massa benda A4, dan massa benda C3. Yaudah, kita tinggal hitung. Dan kita dapatkan 1/4 kali 4 itu bakal sama dengan 1. 1/3 kali 3 itu bakal sama dengan 1. 3 dikurang 1 dikurang 1 itu bakal jadi 1. Ini sama dengan 3 kurang 2 ya. Sama dengan 1. Nah, jadi 10/10 sama dengan 1. Nah, jadi besarnya percepatan ketiga benda atau besarnya percepatan dari sistem itu sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi itu besarnya percepatan dari sistem yang kita tinjau kali ini. Oke. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.